Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semuanya, nama aku Takbira Syaira. Aku dari Prodi Teknik Geofisika. NPM aku 25041070110032. Aku di sini mau mempresentasikan tentang kekar atau join dalam Teknik Geofisika. Tugas ini mengampu dari tugas praktikum TIK dari kelas 13 dari kelas aku. Oke. Sini disusun oleh Takbira Syaira sendiri, yaitu aku jurusan Teknik Geofisika dan Universitas Syarqah. Oke, lanjut. Oke, pertama kita masuk ke pendahuluan dulu. Kekar atau join itu adalah rekahan atau retakan pada batuan yang terbentuk akibat tegangan tanpa terjadi pergeseran yang signifikan. Fenomena ini penting dalam geologi dan geofisika karena mempengaruhi sifat batuan seperti kekuatan, permeabilitas, dan akibat aliran fluida. Oke, dalam teknik geofisika itu keberadaan kekar itu mempengaruhi hasil pengukuran berbagai metode teknik geofisika. Di antaranya itu ada seismik sama aliran panas bumi. Oke, selanjutnya itu ada definisi dasar. Nah, kekar itu definisi dasarnya itu adalah bidang rekahan pada batuan yang tidak mengalami pergeseran nyata antara dua sisi rekahan. Perbedaannya sama patahan itu apa sih? Kayak gitu. Kekar itu dia nggak ada perpindahannya, sedangkan patahan dia ada pergeseran antara batuannya. Karena kekar itu terbentuk karena daya tarik, pelepasan tekanan, dan pendinginan batuan. Selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis kekar. Nah, jenis-jenis kekar itu ada 4. Yang pertama itu ada kekar tarikan atau tension joint. Itu diakibatkan oleh gaya tarik yang memisahkan massa batuannya. Yang kedua itu adalah kekar tektonik yang terbentuk karena gaya tekan dan gaya geser akibat aktivitas tektonik. Yang ketiga ada shear joint atau explosion joint yang terbentuk akibat pelepasan beban atau pelapukan lapisan atas batuan. Yang keempat itu adalah columnar joint. Dia terbentuk karena pendinginan magma yang membentuk kolom heksagonal, contohnya ada di batuan beku atau basalt. Selanjutnya kita ada masuk ke ciri-ciri kekar. Nah, ciri-ciri kekar itu ada 5. Yang pertama itu ada tidak ada perpindahan besar antara dua sisi rekakan. Yang kedua itu biasanya terbentuk di bidang planar. Yang ketiga itu biasanya dapat muncul di pola sejajar atau menyala. Yang keempat, spasi antara kekar itu bisa seragam atau acak. Yang kelima, kekar itu sering menjadi jalur masuknya fluida. Antara lain ada air tanah, hidrotermal, minyak, dan gas. Mekanisme pembentukannya. Nah, kita masuk ke mekanisme pembentukannya. Mekanisme pembentukannya itu ada 4. Yang pertama adalah tegangan tarik atau tension stirs yang menyebabkan batuan meregang atau retak. Yang kedua itu adalah pelepasan tekanan beban atau arm welding yang lapisan batuannya itu di atas dan mengembang dan retak. Yang ketiga itu ada di pendinginan magma atau lava yang di mana batuan itu menyusut dan muncul kekar kolumnar. Yang keempat itu ada perubahan suhu dan kelembatan. Dia masuknya ke ekspansi, habis itu ke kontraksi, berulang membentuk kekaran kecil. Selanjutnya itu ada parameter penting di kekar. Ada strike and depth, itu adalah arah dan kemiringan bidang kekar. Yang kedua adalah aperture atau lebar, bukan kekar. Dan yang ketiga itu adalah spacing atau jarak antara bidang kekar. Dan yang keempat ada panjang dan kontinuitas, yang sejauh mana kekar bisa memanjang. Yang kelima, yang terakhir itu ada kerapatan kekar atau jumlah kekar di perluas satuan luas. Selanjutnya itu ada di kekar dalam studi geofisika. Nah, kekar itu mempengaruhi sifat batuan, kayak kecepatan gelombang seismik, tapi dia bergantung arahnya juga, dan menjadi jalur konduktif antara pengukuran volatilitas dan ground retention radar. Dalam seismik refleksi, kekar bisa menimbulkan startling atau perubahan di amplitudenya. Di geothermal dan hidrologi, kekar berperan penting dalam sirkulasi fluida, panas, dan air tanah. Selanjutnya ada metode deteksi kekar secara geofisika. Yang pertama itu ada seismik. Seismik itu metode geofisika yang mendeteksi perbedaan kecepatan gelombang dan pantulan akibat retakan. Yang kedua itu adalah sensitivitas atau IP, yang dimana area yang berkekar itu lebih cenderung konduktif karena terisi air atau mineral. Yang ketiga itu ada GPR, ini yang biasanya orang pakai keyboard radar. Ini dia mendeteksi refleksi gelombang mikro dari bidang kekar yang dangkal. Keempat ada foto udara atau drone mapping, yang biasanya memetakan pola kekar di permukaan yang terlihat di atas saja. Selanjutnya itu ada berbagai studi kasus juga. Studi kasus diantaranya itu ada di daerah vulkanik Ijen dan Dieng. Kenapa? Banyak kekar di situ karena kekar di situ menjadi jalur utama keluarnya fluida hidrotermal. Interpretasi dan GPR menunjukkan zona berkekar sebagai konduktor yang tinggi. Selanjutnya itu adalah dampak dan aplikasinya. Dampaknya itu bisa mengatur atau mengontrol aliran fluida dalam minyak dan gas. Yang kedua bisa mempengaruhi kestabilan lereng dan struktur teknik sipil. Yang ketiga itu penting untuk eksplorasi panas bumi dan air tanah. Yang keempat dasarnya itu menjadi indikator deformasi tektonik yang aktif. Selanjutnya aku bakalan tarik kesimpulan dari presentasi aku kali ini. Kesimpulannya itu, kekar itu merupakan struktur geologi penting yang terbentuk akibat tegangan tanpa mempengaruhi pergeseran yang signifikan. Mempengaruhi dia, tapi dia mempengaruhi sifat fisik batuan seperti kekuatan, konduktivitas, dan porositas. Dalam geofisika, kekar menjadi parameter penting dalam interpretasi data seismik, sensitivitas, dan hidrogeologi. Terima kasih, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai sini saja, jangan bosan, bye-bye.